Sobat Republika, pengururan hutan alias deforestasi membuat dampak banjir lebih parah. Sumatera berduka sepanjang 2 pekan belakangan. Banjir besar di Aceh, kemudian Sumatera Utara dan Sumatera Barat menimbulkan ratusan korban jiwa serta kerugian yang luar biasa besar. Melangsa ribuan mereka yang mengungsi dan terisolasi juga muncul akibat bencana ini. Nah, benarkah ini gara-gara cuaca semata? Wartawan-wartawan Republika di lapangan mendapati bahwa di sungai-sungai yang mengaliri wilayah-wilayah banjir ada banyak terbawa kayu-kayu gelondongan dari bukit-bukit. Nah, kayu-kayu tersebut menutupi aliran sungai dan membuat air meluap ke desa-desa. Nah, ini sejarah. Fikrullah Nasution menuliskan di Republika bahwa ini barang baru. Pemberitaan soal banjir di Sumbar sejak masa kolonial nggak pernah merekam fenomena kayak begitu. Nah, kemudian muncul nih bahwa pengururan hutan alias deforestasi membuat dampak banjir lebih parah. Mari kita cek datanya. Menurut Global Forest Watch dari 2001 sampai 2004, Sumatera Utara kehilangan 1,6 juta hektar tutupan pohon. Sementara Aceh kehilangan 860.000 hektar tutupan pohon. Dan Sumatera Barat kehilangan 740.000 hektar tutupan pohon. Ini fatal karena ini mengurangi daerah aliran sungai yang fungsinya memang mengalirkan limpahan air di wilayah tertentu. Kementerian Kehutanan mencatat das di berbagai sungai di Sumatera didominasi oleh APL alias area penggunaan lain saat ini. Maksudnya APL ini hutan-hutan yang sudah digunakan untuk kegiatan pembangunan dan kehutanan seperti pertanian, pemukiman dan infrastruktur. Saat ini daerah-daerah aliran sungai di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara hanya ada 45% sampai 100% sudah beralih fungsi menjadi APL tersebut. Nah, untung besar dari kebun sawit dan tambang disebut jadi pemicu ekspansi belakangan. Namun, serius menghitung, kerugian akibat bencana banjir dan longsor di Sumatera awal Desember ini melampaui pendapatan daerah dari perkebunan sawit dan tambang yang menggerogoti hutan-hutan di pulau tersebut. Secara nasional, bencana di Sumatera memicu penurunan produk domestik bruto mencapai 68,67 triliun rupiah atau setara dengan 0,9%. Ini lebih besar dibandingkan sumbangan penerimaan penjualan hasil tambang yang jumlahnya 16,6 triliun per Oktober 2025. Di Aceh timbul kerugian sebesar 2,04 triliun rupiah. Ini lebih besar dibandingkan PNBP Tambang Aceh yang nilainya 909 miliar rupiah per 31 Agustus 2025. Sumbangan dana bagi hasil perkebunan sawit Provinsi Aceh sebesar 12 miliar rupiah di 2025 dan minerba sebesar 56,3 miliar rupiah. Jauh lebih kecil dibandingkan kerugian akibat banjir. Nah, menurut BMKG, hujan lebat yang turun terus-menerus di utara dan barat Sumatera juga dipicu oleh anomali siklon tropis Senyar. Biasanya, siklon tidak pernah main ke wilayah khatulistiwa yang dilintasi kepulauan Indonesia. Namun, karena pemanasan global di permukaan laut belakangan dampaknya sampai ke daratan saat ini. Nah, pemanasan global ini juga sudah lama diteliti, gak lepas dari eksploitasi alam juga. Artinya, mau lewat jalur cuaca maupun deforestasi, ini kejadian di Sumatera ya karena tangan-tangan kita manusia. Saat ini terjadi di negara mayoritas muslim seperti Indonesia. Jadi ironis, kenapa? Karena kita mestinya paham bahwa bumi ini bukan dikasih kita oleh Allah. Kita ditempatkan di sini sebagai wakilnya alias khilafah untuk menjaga keseimbangan yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan merusaknya suka hati kita. Allah mewahyukan dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 56 bahwa janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Jadi kita boleh memanfaatkan yang ada di muka bumi dan dalamnya, tapi kita harus menjaga kelestariannya. Bayangkan jika bencana saat ini sudah sebegini dahsyat, bagaimana besok anak-anak kita bakal tertimpa oleh bencana-bencana jika kita nggak memperbaiki apa yang sudah kita rusak saat ini. Belum terlambat untuk mengevaluasi kembali bagaimana kita berinteraksi dengan alam. Pemerintah bisa memperbaiki mereka punya kebijakan, perusahaan-perusahaan bisa lebih mengontrol mereka punya keserakahan. Ingat, Rasulullah pernah bersabda, jikalaupun kita tahu besok hari ini kiamat dan ada sebenih tumbuhan di tangan kita, tanamlah. Demikian, saya Firdan Jamzami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.